tadi baru makan, mau minum disuruh mau izo, itu selak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita semua yang kena lampu daripada saya. Saya kalau jumpa beliau memang jumpa beliau, kami kalau dekat kami sering marah-marahan, tapi kalau jauh kami kangen-kangenan. Karena beliau idola dalam hati saya. Beliau yang kadang saya minta salah satu nanti yang gandeng saya ke surga Allah. Ada kata-kata beliau yang sampai saat ini saya malu. Apa itu? Beliau tidak mau tidur sebelum baca selawat 80.000. Itu yang membuat saya malu. Sementara saya paling kuman bacanya, yang saya baca rajin saya, istiqomah saya adalah ilal khairat. Kalau mana Habib Syekh Abdul Qadir Jailani, ya jarang-jarang lah itu. Makanya saya minta gandengan. Makanya kalian yang jomblo juga harus ada gandengan. Ya. Yang kemudian yang kita hormati dan muliakan Al-Habib Husain bin Fikri bin Sa'ab. Beliau jauh-jauh dari kota Sriwijaya Palembang datang kemari. Mudah-mudahan beliau yang jadi paku buminya Palembang, insya Allah DJ ini juga bisa dipaku. Kemudian yang tak saya lupakan, yang saya hormati juga Gus Faiz, informasi beliau dari Banten. Leres eta di Banten. Bantennya paling mana? Mas? Baros. Baros saya suka bumi. Oh, Banten deunya. Ari terang ka Ciomas. Ciomas teh ieu. Mohon. Ini kami saja yang bercanda ya. Jadi di dia punten, di dia di mana? Dia di Bumi Api di Marelan. Oh, asli Marelan, asli Banten. Kolot asli Banten. Oh, kolot asli Banten. Di Banten. Oh, Banten di paling mana? Ada orang dia, nama saja Sanes. Sanes. Oh. Di Baros di Kiai Hambali. Oh, ya, terang di Banten. Inilah enaknya sama orang Banten, ya itu makanya di mana saya berada saya bisa mengadaptasi bunglon. Kemudian yang saya hormati Paku Bumi Banten, Paku Buminya DJ, ini Paku Beton. Guru kita semua, mudah-mudahan Ustaz Alfa sehat selalu, pondok pesantrennya mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang di sebelahnya ayah anda kami mohon doa dan barokahnya
Mudah-mudahan majelis ini semakin diberkahi oleh Allah, semakin banyak yang hadir dan semakin banyak orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kami hormati ayahanda dan ibunda kami, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian adik-adik kami, mudah-mudahan semua yang hadir hari ini adalah merupakan orang-orang yang nantinya dicintai Allah dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya menikmati hiburan batin saya, nyanyi dengan selawat diiringi klub Al-Hiro yang tak asing lagi untuk Kecamatan Beringin. Mereka ini sering, kalau nggak salah tadi mereka juga menjadi tim hadroh ketika Habib Salim ya. Jadi pola namu tadi. Besok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Inilah orang-orang yang pencinta selawat. Maka kalian kalau punya cinta seorang pemuda tapi nggak cinta selawat, kalian masih salah. Cari yang baik terbaik. Mereka sudah terbaik dan mereka cinta selawat. Pilih mereka satu. Gitu ya. Ibu setuju nggak kalau menantunya orang-orang yang cinta selawat? Saya ulangi, ibu setuju nggak kalau menantunya cinta selawat? Kalau ibu setuju nggak kalau ibu menantunya gurunya orang yang cinta selawat? Gitu. Jadi kita bersyukur, kita berhimpit-himpitan. Tadi ada turun hujan. Saya mohon kepada Allah dengan barokah majelis ini, saya mohon supaya digeser-geser dulu ke sana. Insya Allah alhamdulillah. Kemudian hujan pun reda dan saya lihat juga ikannya basah. Saya yakin semuanya sarungnya itu kayaknya basah semua. Mudah-mudahan itu tanda kalau nanti ditanya oleh Allah, apa buktinya kalau kau hadir di majelis Rasulullah, maka tunjukkan sarungku basah ya. Itu ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah, kita berada di taman surga Allah. Apa kata Nabi dalam kitab Al-Askan Nawawi, "Iza maratu biriyadil jannah fartahu." Kalau engkau berdiri melewati taman-taman surga, fartahu, mampirlah. Kau lewati mampir itu taman surga. Lalu sahabat bertanya, "Bi ma'ayiratul jannah ya Rasulullah, taman surga itu mana ya Rasul?" Lalu Rasul mengatakan, bila zikri, kumpulan orang-orang yang mengingat sama Allah, maka itulah taman surga. Dan kita yakin dan percaya semua yang hadir hari ini adalah ingat kepada Allah. Maka kita disebut yang hadir hari ini berada di taman surga Allah. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita hadiahkan dan curahkan buat junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, tadi saya membaca sebuah tukilan. Ada seorang ulama sufi ketika itu menceritakan, ada aku mempunyai tetangga. Lijarul, aku punya tetangga. Tetangganya itu apa? Musrifun, kok jahat kali kita lakukan. Maksiatnya luar biasa. Dableknya jengkelin sama orang. Lalu apa? Izuhu, udah aku kasih tahu tapi nggak berubah. Lalu kemudian aku perintahkan untuk tobat, dia nggak tahu. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi ketika dia wafat, lalu kemudian dia dapat makom yang tinggi. Tukang mabuk, hobinya jengkelin orang, pagi siang sore suka jengkelin orang. Pokoknya buat musuh di kampung itu, tapi tiba-tiba wafat. Ternyata dia punya makom yang mulia. Lalu ulama sufi ini bermimpi. Ditanya orang yang meninggal dalam kondisi yang sebelumnya tingkah lakunya agak benar. Ditanya, bima nilta, dengan apa engkau peroleh hazihi darajatul azim? Apa yang bisa membuatmu engkau mempunyai martabat yang sangat mulia ini? Apa kata dia? Sami'tu, aku mendengar Al-Alim, ada seorang guru, dia mengatakan man sholla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu,
Barang siapa orang yang membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian dia angkatkan suaranya wazabat lahul jannah, maka dipastikan orang itu masuk surga. Sallallahu Nabi Muhammad. Mendengar ucapan itu apa katanya? Rafa'tu sauti, ku angkatkan, ku kencangkan suaraku. Maka itulah yang membuat aku mendapat derajat mulia ketika aku wafat nanti, ketika aku meninggal dunia. Jadi hari ini yang rajin baca selawat suaranya kencang-kencang itu duluan makomnya lebih tinggi. Dan di antara kita semua yang paling kencang itu, mohon maaf, Ustaz Ahmad sama Pak Najib, Ustaz Najib. Kenapa? Karena pakai mic. Tadi mau ambil ketat kali megangnya. Kan gitu. Jadi itu yang paling kencang. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, jangan sepelekan orang yang mabuk. Bisa jadi hatinya ada sedikit cinta sama Rasul, itu makomnya bisa tinggi. Ada orang yang ahli ibadah tapi nggak suka dengan cinta Rasul, suka bid'ah-bid'ah, bisa jadi makomnya rendah. Sallallahu Nabi Muhammad. Yang paling bagus dia pintar, dia alim, cinta sama Rasulullah, naik. Kita gandol kakinya, detiknya pun jadi. Kenapa? Setidaknya sekalipun nggak masuk di VIP-nya surga, minimal di surga emperannya pun jadi. Maka cuma yang dirahmati Allah, orang yang cinta sama Rasul hidupnya tenang. Apalagi sekarang kita banyak dihadapkan dengan peristiwa yang sangat luar biasa. Sekolah tinggi-tinggi harusnya pintar, betul pintar, tapi nggak benar. 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 Kasus terjadi baru-baru ini, anak SMP bully anak kawannya. Gara-gara apa? Cewek. Sampai UNESCO itu ngasih informasi, Panglima itu memberikan statement tentang bahayanya ini bully di tingkat SMP. Itu terletaknya di Cilacap. Akhirnya ditangkap itu orang, anak SMP. Yang lucunya, yang luar biasanya, dia jago silat. Lalu kemudian juara tilawah. Mulutnya membaca Al-Quran, silatnya dia untuk membela diri, ternyata menyiksa kawannya. Bully. Kenapa? Enggak cinta Rasul. Kalau cinta Rasul tidak cukup dengan selawat, tapi juga perbuatan diikutin. Betul? Itu makanya cuma yang dirahmati Allah. Apalagi nih, banyak nih pokoknya kasus-kasus. Makanya kalau ingin kita hidupnya mulia, tingkah lakunya kita baik, negara ini aman, tokoh idola kita adalah Rasul. Saya mau nanya adik-adik yang cewek yang masih gadis, ini gadis semua atau belum nih? Ini gadis ya. Saya mau nanya, itu kamu tokoh idolanya Rasul atau artis Korea? Gitu. Ayo. Artis Korea. Kalau kamu cinta sama artis Korea, silakan. Kamu kagum sama dia, silakan. Kamu rindu sama dia, silakan. Tapi ingat, ketika ketemu sama dia, belum tentu kalau ditengoknya. Tidak ada cinta. Kamu udah cinta sama orang, tapi bisa jadi hatimu terluka. Kau mengharapkan dia supaya mencintaimu dan merindukanmu, bisa jadi engkau tidak diterima. Tapi ketika engkau cinta kepada Rasul, kecintaanmu akan dibalas oleh Rasul lebih besar dan lebih indah daripada engkau mencintainya. Makanya cinta kepada Rasul. Cirinya cinta kepada Rasul, ikuti jejak Rasul. Siapa yang ikuti jejak Rasul? Ya ulama-ulama, yang kiai-kiai, yang para habaib. Gitu. Kalau di sini ada ulama, ikutin. Siapa? Ustaz Muhammad Ahmad, ikutin. Kemana-mana beliau pilih, ikutin. Maksudnya ngajinya dan kurbannya diikutin. Kenapa? Karena kita butuh damai. Capek lihat orang pintar nggak benar. Sekalipun sekarang banyak orang benar tapi nggak pintar. Tapi jadilah yang penting aman, nggak benar. Betul lah. Tapi yang kita inginkan, kita minta ya kita. Makanya jemaah yang dirahmati Allah, apa kata Rasul? Kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada pada diri Rasul uswah,
Uswahnya apa? Teladan yang baik untukmu. Kenapa Allah mengatakan teladan? Kenapa Allah tidak mengatakan yang baik? Baik, jadi orang baik itu gampang. Jadi teladan yang sulit. Gak percaya, ibu laku rewang. Begitu ibu rewang, lalu kemudian ibu ngirisi bawang, kumpul sama orang-orang, nyeritain orang, lalu ada kawan ibu diam aja, itu baik atau tidak? Ibu nyeritain ai kawan, lalu kawan itu diam aja, itu orangnya baik atau tidak? Baik, tapi belum tentu teladan. Apalagi ibu yang nyeritain orang lebih parah, udah gak baik, teladan aja. Apa gitu? Apa itu teladan? Teladan itu artinya bisa jadi contoh. Siapa orang yang bisa buat contoh? Ya Rasul. Bagaimana caranya mencontoh Rasul? Satu, ini kaum wanita dulu saya sebut. Yang pertama, dalam rumah tangga Rasul adalah laki-laki yang paling romantis. Semua istri Rasul itu senang dengan tingkah Rasul, senang tenang dengan Rasul. Untuk buat tenang, untuk mendapatkan keromantisan tidak mesti ke Danau Toba, tidak mesti ke Behorok. Ternyata romantis yang dilakukan Rasul sederhana di rumah. Apa itu? Satu, Rasul suka puji istrinya. Istrinya dipuji-puji sama Rasul, gak mau Rasul nyakitin hatinya. Makanya ibu punya suami, suruh muji ibu. Kita suami, puji itu calon kita. Kenapa? Karena bisa jadi kesabaran kita dengan dia itu pula membuat kita dapat pahala, maka kita bisa cepat masuk ke dalam surga. Berapa banyak orang-orang yang istrinya cerewet, judes, ternyata jadi walinya cepat. Gak percaya cek itu. Ada seorang ulama namanya Mbak Rajaban. Kalau salah tolong diluruskan. Ada seorang ulama yang namanya Mbah Rajaban. Dia ngaji luar biasa. Kalau dia datang semua pada nunduk. Kalau dia ngaji semua orang itu pada taat. Takjilnya luar biasa. Ketika dia jalan, kawan-kawannya banyak ajudan. Takjil luar biasa. Tapi kalau sudah sampai di rumah, datanglah bidadari. Dari mana? Ngaji. Lama kali gantian itu nggak celana. Sabar pulang. Sebulan, 2 bulan, beberapa tahun dipertahankan sabar. Namanya laki-laki, dia juga ingin hijrah. Akhirnya dia keluar dari rumah jalannya. Lalu kemudian dia jalan di satu tempat, lalu bertemu dengan 2 orang yang mulia, ahli zikir, salawat, baca zikir. Tidak ada orang ngirimi makanan, dia punya doa. Tiba-tiba begitu doa, dalam satu riwayat ternyata itu ada datang hidangan dari langit. Kalau ada orang yang katakan, kalau dulu saya dapat ijazah dari Kiai Rahmat Cirebon, kalau ingin dapat hidangan dari langit, rajinkan baca surah Al-Maidah. Robbana anzil ma'idatan minas sama. Rajin kan ya. Maidah artinya itu adalah hidangan. Maka aku tadi mau kemari baca Al-Maidah, karena aku tahu bakal ada hidangan. Karena dari rumah tak sangka. Kalau nggak kenyang di rumah Pak Asino. Jadi apa? Begitu dia lapar, ulama 2 orang ini lalu kemudian berdoa datang tidak. Berdoa datang tidak. Lalu Mbah Lazaban ini mencoba. Dia berdoa, ya Allah, hamba lapar ya. Kemudian turun hidangan, kalau nggak silap saya ada 5 macam. Ulama tadi yang zikir bertahun-tahun baru 1 macam. Hidangan diminta ternyata 1 macam. Yang ini datang Mbah Lazaban datang 5 macam. Lalu 2 ulama ini heran. Tuan, iya. Saya bertahun-tahun zikir, mohon kepada Allah supaya datangkan hidangan dari langit. Ternyata dikasih Allah 1. Lah sampean baru datang udah 5. Apa sih amalannya? Lalu Syekh Baladaban bilang, ya kamu amalannya apa?
Saya minta ya Allah. Ya Allah, dengan barokahnya Syekh Balajaban, saya mohon ya Allah, turunkan hidangan dari langit. Lalu Balajaban bilang, kamu tahu nggak Syekh Balajaban? Enggak, aku orang. Lalu ulama ini nanya, apa amalanmu sampai aku diberitahu ada ilmu supaya aku bertawasul kepadamu? Apa kata Syekh Balajaban? Sesungguhnya amalanku tidak ada, tapi membuat amalanku adalah sabarku kepada istri. Itulah amalan tertinggi. Makanya kita hari ini Bapak yang punya istri cerewet mungkin mau diangkat jadi wali. Makanya ibu kalau lihat suaminya belum jadi wali berarti merepek, cerewetnya masih kurang. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, Sayyidina Umar kurang apa itu orang? Di mana orang yang takut sama Sayyidina Umar? Begitu Sayyidina Umar datang itu orang kocar-kacir. Belah dia terbaik di kota Makkah. Siapa musuh di depan dia apalagi menghina Rasul, tebas itu leher. Tapi begitu pulang, apa yang terjadi? Nunduk sama istri. Apakah Sayyidina Umar ketika itu takut? Tidak. Sayyidina Umar itu menghargai wanita. Bisa jadi kesabaranku dengan istriku, ternyata aku bisa jadi mulia. Benar. Dilihatkan dalam kitab Risalatul Mu'awanah dijelaskan. Sayyidina Umar kalau lewat ini dalam satu gang, iblis tahu, iblis itu lewat dari gang lain. Tapi enak ditanya, kalau kata-kata saya bohong, ini yang satu saja. Suruh buka kitabnya, tahu. Mana tahu mereka nggak percaya sama aku. Bayangkan wajahnya Sayyidina Umar, bayangannya saja setan takut. Awak boro-boro bayangan, jangan satu tak takut. Makanya jemaah yang dirahmati Allah, kesabaran seorang suami kepada istri itu bisa jadi membuat kita lebih mulia. Maka dikatakan kata Nabi, man sobaro ala huluki jauh jati. Sarang siapa istri, barang siapa suami yang sabar lihat tingkah laku istrinya, maka Allah akan kasih dia pahala seperti halnya pahala Nabi Ayub alaihissalam. Makanya kalian kita semua bapak belajar sabarlah. Kalau istri pegang duit ya sabar. Sabar. Kenapa? Yaitu tadi dia yang ngasuh anak kita, dia ada dinas, istri itu kantornya di dapur, kerjanya lembur, pekerjaannya nggak teratur, gaji nggak jelas. Betul nggak? Mohon maaf, kayaknya kelompok sana lagi parah penyakitnya. Rasul itu kategori orang yang romantis. Suatu ketika ada makanan, lalu makanan tersebut kecut. Biasanya Rasul berbagi. Tiba-tiba makanan tersebut dihabiskan Rasul. Sampai istri Aisyah itu nanya, Rasul kenapa nggak dibagi? Gak apa-apa. Kenapa Rasul? Gak apa-apa. Ini dicoba sama Siti Aisyah. Ya Allah, kejutnya. Aku coba tadi anggur itu manis. Kalau kecut, aku habiskan supaya Ustaz Aman gak makan anggurnya. Karena aku gak tega lihat Ustaz Aman makan anggur pahit, gak tega. Tapi lantaran manis aku sisakan. Jadi cuma yang dirahmati Allah. Masak, Rasul itu kalau misalnya ada istrinya masak lalu dihidangkan gak sesuai dengan lidah Rasul, Rasul gak protes. Rasul gak protes. Kenapa? Karena bisa jadi istriku salah naruh bumbu yang harusnya dikasih garam malah kasih kurang, akhirnya kemanisan. Atau yang harusnya dikasih gula malah kasih garam, akhirnya keasinan. Lalu dinikmati. Bagaimana masakan Rasul? Enak sekali. Betul Rasul, enak. Asin gini ya Rasul. Tapi Rasul ngomong kayak gitu supaya tidak kecil hati. Kita juga Bapak, kalau misalnya dihidangkan makanan oleh istri,
walaupun Asing. bilang aja habis itu muntah. Ya salam. Ya memang begitu. Saya kalau dimasakan istri saya, kadang saya ingin belajar seperti Rasul. Kadang yang berhasil, tapi banyak gagal. Tapi setidaknya ada keberhasilan saya. Kan begitu, namanya manusia, mau nasia, akhirnya lupa. Ya kadang lupa, ya kadang ingat. Yang pas enak yang bilang enak, pas pedes itu ngomong enak pas. Tapi bolak balik ke toilet. Jadi cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jemaah yang beriman. Kenapa? Ini ada yang ngomong ya. Al-mar'atu imadul bilad. Ada yang mengatakan ini pepatah, ada yang mengatakan hadis, tapi saya nggak berani ngomong itu dua-dua. Al-mar'atu imadul bilad. Perempuan itu ya kok nggak enak negara. Ijab pasadal bilad. Kalau misalnya wanitanya itu rusak negarane. Tapi nek api, wedok nek api negarane. Kalau banyak laki-laki yang soleh, perempuannya jahat, rusak negara. Tapi kalau misalnya perempuannya jahat, laki-lakinya jahat, perempuannya baik, maka negara tetap tegak. Itu hebatnya perempuan. Kalau laki-laki baik, perempuannya rusak nih negara. Makanya kita harus membuat supaya istri itu benar. Karena dalam sebuah narasi, iblis itu pernah ngobrol sama anggotanya. Setan kemari semua. Saya ke atas ya. Setan kemari semua. Ada apa ketua? Ini nih. Kalian tahu nggak? Apa ketua? Untuk menghancurkan negara, untuk menghancurkan orang segera. Kampung itu hancur, jangan dicepak yang lain. Ada yang lebih dasar. Apa? Rusak dulu istri. Perempuan-perempuan, ibu-ibu di rumah tangga itu rusak. Caranya bos. Caranya buat dia capek. Jadi istri itu kadang dibuat capek oleh iblis. Capek kalau seolah-olah kerjaannya itu ngurusi anak, nyuci, ngepel, kasur. Kemudian sulit diajak jalan-jalan, lakinya alasan banyak. Akhirnya apa? Seolah-olah seluruh hidupnya capek ngurusi rumah tangga. Akhirnya apa? Lelah. Begitu sudah lelah, akhirnya gak enak di rumah tangga. Setelah gak enak, ditarik apa? Setan. Yang kedua, kalau sudah berhasil, si istri tersebut menjadi beban di rumah tangga, dia merasa capek di rumah tangga. Itu tarik sifat syukurnya. Begitu sifat syukurnya kau tarik, maka dia akan menjadi berantakan dengan suaminya. Contohnya apa? Begitu suami ngasih duit, ada aja yang keluar. Ada aja yang keluar. Itu adalah salah satu iblis berhasil menghancurkan ibu rumah tangga. Makanya dari dulu saya kurang suka nengok istri pintar nyari duit. Kenapa? Karena kalau pintar nyari duit, gimana saya sembunyikan duit saya, dia tahu. Itu pintar istri dari duit. Saya sudah wanti-wantinya naruh duit di selip-selipan baju karena pintar istri nyari duit tahu. Makanya saya nggak setuju, nggak suka sih. Nah gitu. Dan kategori hari ini saya juga, istri saya itu nggak pernah nanya berapa gaji saya, nggak pernah nanya. Bang gaji abang berapa? Nggak pernah nanya dan saya nggak kasih tahu. Kenapa? Karena saya nggak punya gaji. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika nanti iblis sudah dia mengambil sifat supaya dijadikan istri itu lelah, ibu rumah tangga itu merasa capek, akhirnya bentrok terus. Setelah itu dicabutlah sukunya, kerjai sukunya, supaya berapapun yang dikasih oleh suaminya dia masih kurang aja. Makanya ibu-ibu kalau dikasih duit masih kurang aja, berarti ibu sudah dikalahkan sama iblis. Saya harus gitu, menekankan. Pertanyaan, ya harus gitu. Kalau nggak tidur, saya 1 menit lagi nanti diteruskan oleh
buat si ibu tersebut merasa apa? Iri dengan tetangganya. Iri dengan tetangganya, bolak-balik nanya, "Bang, kapan kita beli TV bang yang bagus loh bang? Kita TV kena blok. TV kita nggak pakai setbox bang, hilang siaran semua." Tengok tetangga itu bang, TV Smart, merek Smart, ada hadiah kipas angin. Dari mana aku tahu? Aku intip bang dari lubang jendela. Beli apa? Tetangga beli kereta baru, keluaran Pari baru dari Honda Pari 160. Bang beli apa? Coba dari mulai kita nikah sampai sekarang kereta kita butut banget. Di engkol depan semua. Disangka kita kereta kita paling Rossi. Antara kita nyampe gas, suara kencang, lari pelan. Iya Pak, ini apa? Kemana lagi? Abang kan baginya ragam. Kontak mah tinggal cari kutub. Astagfirullahaladzim. Makanya ibu akhirnya apa iri? Iri itu penyakitnya nggak ada obatnya kecuali ilmu sama mati. Kalau dia nggak berilmu iri terus, obatnya mati, tenang itu kampung. Sakit itu Pak. Jujur iri. Kita jadi miskin, jadi diceritain gitu kaya, kita dicaci maki, dipitnah ini dan itu, padahal itu orang nggak mampu. Tapi bagaimana pandangan kita? Kata Imam Al-Ghazali, jika hidupmu tidak pernah diirin orang, berarti hidupmu nggak berkualitas. Jadi kalau misalnya kita ada orang yang banyak iri kita, jadi kita berkualitas. Ustaz Amal, kira-kira ada nggak yang iri? Ada. Maka kenapa? Karena berkualitas. Sama saya ada nggak yang iri? Ada. Karena saya berkualitas. Sama Ustaz Alpan, karena beliau punya travel umroh, lalu kemudian bolak-balik dari Binjai ke Mekah, Binjai Madinah. Terus ada yang iri? Ada. Kenapa? Berkualitas. Yang kaya, ada nggak yang iri sama orang kaya? Ada atau tidak? Ada. Kenapa? Orang kaya berkualitas. Pernah ada orang iri sama yang miskin? Aku miskin, kau miskin, aku iri kali, gimana aja? Jadi cuma yang dirahmati Allah, beruntunglah andai kata ada orang yang iri sama kita, berarti kita berkualitas. Itu artinya orang mandang kita, capek dia iri kita, maka sesungguhnya dia sedang mentransfer pahalanya untuk kita. Makanya ada teka-teki, ada orang yang sholat dapat dosa, yang tidur dapat pahala. Kok bisa? Karena waktu sholat dia bawa dengki, transfer lah. Yang didengki tidur ngorok, dapat pahala. Maka dikatakan dengki itu ibaratnya api yang membakar kayu. Amalan orang kalau misalnya dia dengki, maka amalannya akan habis. Transfer. Pak Kasino kepala desa ada yang iri, ada. Lalu kemudian orang yang iri tersebut ngirim pahala sama Pak Kasino. Makanya Pak Kasino jangan diopeni supaya nggak kurus. Gemuk. Begitu. Ustaz Alpan ada yang iri gemuk terus. Itu artinya Ustaz Alpan berkualitas. Makanya ini ibu-ibu yang kurus ini efek dari iri. Apa katanya? Ada seorang ulama ini, saya baca di seorang ulama, namanya Syekh Asmu'i. Dia berjalan, kalimatnya itu dia berjalan berjumpa dengan seorang laki-laki Badiah. Badiah itu ibaratnya pedalaman. Lalu kemudian dia bertanya, kamu umurmu berapa? Lalu dia bilang, umri mi'atu wa isruna sana, umur itu 120. Ini ulama heran. Bagaimana mungkin kau usianya sampai 120? Apa sih rahasianya? Ternyata rahasianya cuma satu, tarakul hasad, fadatil hajasad.
ku tinggalkan sifat iri, maka sehat badanku. Maka hari ini ibu yang sering pening kepalanya, Bu, maka bertobatlah, kembali ke jalan yang benar. Dan suka hatinya nggak kena bisa jin karena takut iri, bertobatlah. Kenapa? Tidak ada untungnya kita iri sama tetangga. Kalau bisa ada tetangga yang dapat rezeki, maka kita juga mengucapkan syukur alhamdulillah. Tetangga beli mobil baru, kita syukurkan alhamdulillah. Lalu kita datangi dia, mobil baru ya, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Rencana besok mau mengatakan anakku bisa pakai, bisa berangkat dari situ. Tetangga beli apa? Beli kursi Jepara, yang mengucapkan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Mana tahu Ustaz Ahmad datang ke rumah, kursi kita kurang bagus, karena hubungan kita baik dengan dia, kita datangi. Berhubung ada ulama dari DJ Kuburono, Kiai Muhammad Amar Al-Hafiz mau datang, aku sungkan kok kalau kursinya ini kurang bagus di rumah, bisa pakai. Oh bisa. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah. Kan enak, betul? Tetangga beli kereta baru Vario, tetangga beli kereta king second, ya syukur alhamdulillah. Jangan ibu panas-panasin dia, dan orang yang iri jangan panas-panasin juga. Begitu ditengok kereta yang baru, lalu kemudian orang yang diiri ini tahu, lalu kemudian apa yang dilakukan? Tetangga iri juga. Tengok bolak-balik itu takbir, itu gordennya balik-balik gini-gini. Kayaknya ngintip itu. Masuk iya. Nah, itu Bang udah mulai bisa lagi Bang. Nampak Bang? Udah panas ya Bang. Aneh ini ya Bang. Di udah setelah itu kereta api second tuh. Aneh. Panas kan? Makanya yang diramalkan. Satu, kalau ingin rumah tangga kita bahagia, beresin dulu mamanya, karena mama adalah ibu atau guru yang paling terbaik dan paling pertama di rumah sebelum ibu serahkan di sekolah. Paham? Ustaz, saya sudah capek ngajari Ustaz. Tak ada selawatan ya sudah, tak ajarin ngaji ya sudah, tak ceramain sudah. Tapi anak saya masih bandel, yang laki kadang malam-malam pulang kampung dia main begal Ustaz. Yang perempuan udah aku kasih tahu, malah aku yang diceramai anakku. Sakit nyesek Ustaz. Bolak-balik jam 1 anak perempuan pulang, ku marah-marahin malah dia meracun, nutup pintu malah batin Ustaz, tersiksa batinku. Gimana lah caranya Ustaz supaya dia tobat? Apa? Sudah ceramah, sudah dipukul, gak ada perubahan, pakai nasihat yang lain, pakai jalur langit. Jalur langitnya gimana? Anaknya dipegang kepalanya. Ini saya dapat dari apa? Dipegang kepalanya, dibacakan Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Fatihah artinya pembuka. Bukakan cara berpikir anak dengan Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Karena Fatihah induknya Quran. Maka disebut umul kitab, induknya Quran. Maka bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sampai walakor. Baru yang kedua, pegang badannya sebelah kiri. Bacakan apa? Alam Nasr. Kenapa Alam Nasr? Bisa jadi hatinya sempit. Dikasih nasihat gak terima karena gak lebar, gak lapang. Maka bantu dengan ibu kandungnya yang paling pandai. Bacakan Alam Nasr. Ustaz sudah kubacakan Ustaz tapi gak berubah. Ya namanya orang sakit banyak opname. Berarti anak ibu banyak opname. Terus-terusan diobati. Insya Allah 40 hari kalau rajin terus-terusan istiqomah ikhlas dengan barokah ini, insya Allah anak ibu ada perubahan. Bisa ibu? Bisa bu? Apa? Baca Al-Fatihah. Pegang dadanya sebelah kiri, baca Alam Nasr. Itu anak. Pertanyaannya, mau nggak suami ibu itu kajian berubah? Berani ibu? Enggak pasti. Kapan Ustaz bacanya? Harus berani. Kapan bacanya? Saat suami sedang tidur, maka pegang kepala. Supaya apa? Supaya berpikirnya itu baik. Karena dia adalah imam di rumah.
bantu dia supaya menjadi imam yang baik. Bacakan Al-Fatihah. Baru yang kedua, bacakan apa Bu? Al-Nasr. Begitu Al-Nasr dibaca, maka kemudian hati dia akan tenang dan ibu akan mendapatkan kebahagiaan dan dapat keuntungan. Kenapa? Karena ketika ibu memegang dadanya sebelah kiri, ibu baca Al-Nasr, lalu tiba-tiba ibu dapat keuntungan karena ibu megang pas ada kantong yang ada duit. Nah, terus apa yang kedua? Mendidik rumah itu supaya menjadi baik, supaya menjadi yang hebat, mengeluarkan generasi yang robbani, yang dekat sama Allah. Istri disenangkan. Caranya apa? Rasul kalau melihat Siti Aisyah sudah merasa capek, Rasul sering ajak jalan-jalan. Bahkan kadang sesekali Rasul sering makan telur. Jadi kalau ibu, kita, bapak kalau melihat istri sudah mulai marah-marah, berarti beban di hatinya itu udah banyak. Kalau istri sering marah-marah, berarti dia butuh hiburan. Ajalah ke bawah. Kalau nggak bawah ya udah jalan sore-sore naik kereta, jalan-jalan ke BJ. Di situ ada toko emas, berhenti sebentar. Silakan deh. Senang suaminya, senang istri. Ayo kita tengoknya ini. Dek pulang yuk. Loh, nggak beli kan suruh jalan-jalan, bukan beli. Bang, kamu mau belikan aku ya, tengok dulu, tanya harganya berapa. Kalau nanti misalnya cukup ya nanti tak kasih. Kalau nggak cukup kita kumpulin pelan-pelan. Betul ya? Gitu wanita itu gitu. Aku tahu kan istriku gitu. Apalagi kalau ada suami istri ditengoknya capek, merasa apa? Aku nggak enak kali makan. Perasaan mulutku pahit aja, pahit itu kode supaya makan di luar. Kode, artinya apa kode? Udah aja lah, rumah makan 88. Gitu kan, makan apa? Di sini di mana tempat yang paling enak? Simpang. Mie Aceh itu mainkan aja kalau mau dia pengen mie mainkan. Atau lebih baik lebih murah, bahagiakan istri. Dek makan di luar, gue semua banget di luar. Betul bang, ayo bang, yuk bang. Ditaruhnya nasi di seteras. Makan di luar. Jadi intinya cuma yang dirahmati. Makanya kebahagiaan membuat istri itu bahagia dengan kita, maka muncullah sakinah mawaddah warahmah, lalu muncullah rumah tangga yang diidamkan seperti hanya Rasulullah. Maka Rasul pernah mengatakan, sekalipun Rasul rumahnya tidak secantik kita, sekalipun Rasul itu bukan keramik tempat pijakannya atau tempat tidurnya, di tempat tidurnya juga bukan kasur atau seperempat, tapi Rasul pernah menjamin, mengatakan baik di jannati, rumahku adalah surga. Sekarang pertanyaan, rumah kita ada AC-nya, ada kipas anginnya, ada TV-nya, ada fasilitas lainnya. Kalau mau kepingin jarak jauh bisa pakai HP, kemudian kita keramik kita luar biasa, banyak merek-merek brandingnya luar biasa, tapi belum tentu kita bisa menjamin rumah kita adalah surga kita. Kalau begitu, kalau ingin menjadikan anak kita berkualitas, sekalipun kita sekolahkan tinggi jauh-jauh, belum tentu anak kita bukan anak kita belum tentu akan menjadi anak yang soleh. Ternyata soleh berangkat dari rumah. Jadilah istri-istri yang soleh, jadilah istri-istri yang benar. Maka insya Allah, kalau istrinya benar, maka insya Allah suami juga soleh, maka anaknya akan menjadi anak yang soleh dan soleh. Kalau begitu, gimana cara nyarinya Ustaz? Carilah orang-orang yang dekat dengan Allah, istikharah yang benar, jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya kemarin dapat berita, ada tamu yang datang ngasih informasi, anaknya tamatan dari Jawa Timur, jurusan agrobisnis. Jurusan agrobisnis, perempuannya cantik, luar biasa. Kayak siapa di sini cantiknya ya? Enggak ada, ini blesek semua. Cantik luar biasa, tapi ternyata apa ibu? Ternyata yang membuat hati saya tersisa menangis apa? Kecantikannya ternyata kalah dengan uang. Yang paling parahnya adalah dia dekat dengan laki-laki yang beda agama. Sekarang dia sudah mau dihabis. Kaya sampai kau dimaharin berapa mahal? 100 juta. Aku kasih kau. Karena dia suaminya itu adalah seorang kaya raya. Anak satu-satunya kalah dengan gemerlapnya. Padahal wanita itu adalah sebaik-baik
Mata dunia, dunia umata wa mata wa al-mar'atus shalihah. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita soleh. Ternyata dia menjatuhkan harga dirinya perhiasan yang tinggi menjadi harga perhiasan yang tinggi. Maka adik-adik sekalian, cari kalau bisa nikah sama siapa? Sama ulama. Nggak ada ulama, santrinya. Walaupun santri kalau main aja, kalau nggak apa-apa. Nah, sekarang ibu punya anak perempuan, tak kasih tawaran dua. Ada laki-laki ganteng, putih, kaya raya, anak satu-satunya, punya perusahaan, mobilnya apa, kemana-mana naik kereta ninja, tapi beda agama. Ada orang soleh, rajin sholat tahajudnya, sholawat luar biasa, punya kereta butut, rumah mau ambruk, wajah tak memungkinkan, kulitnya hitam, sering kepanasan karena main-main di sawah. Pertanyaannya, ibu pilih mana? Mobil Alphard atau orang soleh tapi kereta butut? Jujur? Hah? Adik-adik yang cewek, pilih mana? Hah? Anak yang soleh? Janji ya? Janji ya? Kalaupun dia jelek, kamu terima, yang penting dia soleh, terima apa tidak? Ibu, saya mau nanya, kalau misalnya ada orang yang datang soleh luar biasa, wajahnya itu nggak ganteng, kulitnya pun nggak putih kali, terus dia badannya nggak tinggi, agak sedikit besar, perutnya pakai kacamata, terima nggak? Terima apa tidak? Biar aku datang kemari. Jadi lumayan diramal. Intinya adalah, kalaupun kita ingin menjadi, walaupun kita cinta kepada Rasul, tidaklah cukup hanya kita membaca selawat saja, tapi ikuti juga jejak-jejak Rasul. Rasul berangkat dari rumah dalam berdakwah, maka kita juga harus berdakwah berangkat dari rumah. Nasihati anak nggak bisa dinasihati, ya udah rukyah kepalanya, pegang dadanya, rajinkan baca selawat, doakan dia. Lihatlah para ulama-ulama yang jadi, ternyata itu berangkat dari ibu yang suka mendoakan anaknya. Contohnya siapa? Abdurrahman Wahid, atau yang kita kenal Gus Dur. Ternyata dia punya seorang ibu, ketika dia mau makan ternyata ada beras khusus yang diperuntukkan khusus untuk Gus Dur. Ketika Gus Dur butuh makan 1 tekong, maka beras yang ada 1 tekong itu setiap butirnya dimasukkan sambil baca selawat. Bayangkan 1 tekong ini, Bu, itu beras yang dibacain selawat khusus untuk Gus Dur, yang lainnya tidak. Makanya Gus Dur itu pengetahuannya luar biasa. Makanya kita kalau punya anak, kalau misalnya ingin pintar, maka 1 beras ini bacain selawat. Ustaz, berat kalau begitu 1 tekong itu bacain selawat minimal 10, niatkan supaya barokah ini beras, kemudian dimasak, maka akan menjadi keberkahan bagi anak kita. Maka disuruh sholat yang nurut, disuruh ngaji yang nurut, disuruh selawatan yang nurut. Maka itu salah satunya berangkat dari doa seorang ibu. Mudah-mudahan dengan tausiah tak seberapa ini, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala pendengaran. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.